Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas soal ujian sekolah mata pelajaran PPKN untuk jenjang SMP atau MTS kelas 9. Video kali ini merupakan part yang kedua. Part yang ke-1 sudah bisa dilihat di playlist Lentera Belajar ya. Semoga video ini bisa membantu belajar Sobat YouTube semua dalam menghadapi ujian sekolah, khususnya mata pelajaran PPKN. Bagi Sobat YouTube yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Ikuti terus channel Lentera Belajar untuk mendapatkan video terbaru dan menarik lainnya. Oke, langsung saja kita menuju ke soal ujian sekolah PPKN. Soal nomor 16. Istilah ideologi secara harfiah berarti ilmu tentang pengertian dasar ideologi, bersumber dan pandangan dan falsafah hidup bangsa. Nilai-nilai dalam ideologi dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dari masa ke masa. Kondisi seperti itu akan berbeda jika ideologi berakar dari nilai-nilai bangsanya atau hasil pemikiran perorangan. Hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah ideologi yang nilai-nilainya A. Mengandung semangat kekeluargaan, B. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, C. Mengandung adanya semangat kerjasama, D. Dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman. Jawaban yang benar adalah yang D. Dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman. Soal nomor 17. Perhatikan wacana di bawah ini. Ketentuan pasal 1 ayat 2 hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga telah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan dasar dan rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat yang mengatur dan membagi pelaksanaan kedaulatan rakyat kepada badan atau negara dan juga kepada rakyat. Berdasarkan wacana di atas, dapat disimpulkan bahwa isi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah A. MPR terdiri atas anggota DPR dan DPRD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. B. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR. C. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. D. MPR melantik presiden dan atau wakil presiden. Jawaban yang benar adalah yang C. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Soal nomor 18. Pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno pernah menyampaikan pernyataan dan pemikiran tentang dasar negara. Pernyataan dan pemikiran Soekarno terangkum dalam pidatonya. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara adalah bahwa Pancasila sebagai A. Asas berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, B. Sebagai kepribadian bangsa, C. Sebagai perjanjian luhur, D. Jiwa bangsa Indonesia. Jawaban yang benar adalah yang D. Jiwa bangsa Indonesia.
Soal nomor 19. Akhir-akhir ini musibah yang terjadi di Indonesia seperti tanah longsor, banjir, wabah COVID-19 mempunyai dampak yang sangat luar biasa. Dampak tersebut berupa dampak psikologis terhadap korban, kerusakan daerah tempat tinggal, serta kurangnya persediaan makanan di tempat pengungsian. Hartono sebagai Ketua OSIS merasa terpanggil mensosialisasikan protokol kesehatan, mengumpulkan dana, pakaian layak pakai, dan makanan kering yang akan disumbangkan kepada masyarakat yang mengalami musibah. Kegiatan Hartono tersebut merupakan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu A. Menghargai hak orang lain, B. Saling mencintai sesama manusia, C. Mewujudkan keadilan masyarakat, D. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Jawaban yang benar adalah yang D. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Soal nomor 20. Lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen meliputi A. DPR, DPD, Presiden, MA dan DPA, B. MPR, DPR, DPD, Presiden, MA dan KY, C. MPR, DPR, DPD, Presiden, MA dan KPU, D. MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, KY dan BPK. Jawaban yang benar adalah yang D. MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, KY dan BPK. Soal nomor 21. Perhatikan tabel di bawah ini. 1. Membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. 2. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. 3. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. 4. Melantik presiden dan wakil presiden. 5. Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. 6. Membentuk ketetapan MPR dengan mendapat persetujuan dari DPR dan MA. Tugas dan wewenang MPR menurut Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 3, 4, dan 5, D. 4, 5, dan 6. Jawaban yang benar adalah yang C, nomor 3, 4, dan 5. Soal nomor 22. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki A. Kekuatan mengikat, B. Hierarki atau tingkatan, C. Batas kedaluarsa, D. Alat pemaksa. Jawaban yang benar adalah yang B. Hierarki atau tingkatan. Soal nomor 23. Perhatikan tabel di bawah ini. 1. Mematuhi aturan berlalu lintas. 2. Mensukseskan program pemerintah. 3. Membayar pajak tepat waktu. 4. Melakukan tindakan yang melawan hukum. 5. Mensosialisasikan pergaulan bebas. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ditunjukkan dalam nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C.
C. 2, 3, dan 5, D. 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang A. Nomor 1, mematuhi aturan berlalu lintas. 2, mensukseskan program pemerintah. Dan 3, membayar pajak tepat waktu. Soal nomor 24. Menurut Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib. A. Dilindungi, diamati, dan dihormati oleh manusia lain. B. Dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. C. Dihormati, dilindungi, dijunjung tinggi oleh siapapun. D. Dilaksanakan, dipertahankan, dan ditegakkan oleh setiap negara. Jawaban yang benar adalah yang B. Dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Soal nomor 25. Pokok pikiran pertama yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: A. Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. C. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. D. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban yang benar adalah yang B. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Soal nomor 26. Berikut adalah arti penting dari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu: A. Mewajibkan pemerintah dalam penyelenggaraan lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. B. Sebagai konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar. C. Suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Memuat dasar falsafah negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jawaban yang benar adalah yang D. Memuat dasar falsafah negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Soal nomor 27. Ancaman terhadap persatuan bangsa saat ini sangat mengkhawatirkan sistem politik liberal yang lebih mengutamakan kepentingan individu atau kelompok menjadi ancaman serius dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Dari ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI sangat penting. Sikap dan perilaku berikut yang dapat dikategorikan dalam upaya menjaga kesatuan NKRI adalah: A. Berusaha mematuhi hukum dan norma yang menguntungkan bagi kehidupannya. B.
B. Melakukan politik monopoli dalam upaya meningkatkan pendapatan usahanya. C. Menghormati dan menjunjung tinggi supremasi kekuasaan dalam negara. D. Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Jawaban yang benar adalah yang D. Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Soal nomor 28. Konflik dalam masyarakat yang beragam harus segera diselesaikan agar tidak merugikan masyarakat. Upaya pencegahan terjadinya masalah dengan pengembangan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan lain sebagainya, termasuk upaya secara A. Preventif, B. Kuratif, C. Represif, D. Akomodatif. Jawaban yang benar adalah yang A. Preventif. Soal nomor 29. Upaya mempertahankan NKRI melalui jalur diplomasi seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perundingan Rumroyen maupun KMB mempunyai arti yang sangat penting dan membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang A. Lebih mencintai kemerdekaan, B. Mengutamakan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan, C. Mengutamakan jalan damai dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, D. Mendahulukan perlawanan, persatuan dan kesatuan serta jalan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan. Jawaban yang benar adalah yang C. Mengutamakan jalan damai dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Soal nomor 30. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pertempuran Surabaya. 2. Agresi militer Belanda. 3. Peristiwa Medan Area. 4. Bandung Lautan Api. 5. Perang Gerilya. Urutan peristiwa dalam perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan terdapat dalam pernyataan nomor A. 1, 2, 3, 4, dan 5, B. 3, 1, 2, 4, dan 5, C. 3, 1, 4, 2, dan 5, D. 3, 1, 4, 5, dan 2. Jawaban yang benar adalah yang C. Nomor 3, 1, 4, 2, dan 5. Urutannya yaitu peristiwa Medan Area, pertempuran Surabaya, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda, dan perang gerilya.